Di sebuah desa nelayan yang ramai di Sulawesi Selatan, hiduplah seorang pria bernama Baharudin bersama istrinya, Nurul. Mereka dikenal sebagai pasangan yang serasi dan saling menyayangi. Namun, ada satu kebiasaan unik Baharudin yang selalu membuat Nurul tersipu malu. Setiap malam Jumat, tanpa absen, Baharudin selalu meminta jatah kasih sayang dari istrinya. Malam Jumat bagi Baharudin terasa begitu istimewa. Setelah seharian melaut mencari ikan, ia selalu tak sabar menantikan malam yang baginya membawa ketenangan dan kebersamaan dengan sang istri. Bukan hanya karena keyakinan akan keberkahan hari Jumat, tetapi juga karena ia merasa memiliki kesempatan yang lebih istimewa untuk menunjukkan cintanya pada Nurul. "Sayangku," bisik Baharudin lembut di telinga Nurul suatu malam Jumat, setelah mereka menikmati hidangan ikan bakar yang lezat dan anak-anak sudah terlelap di kamar. "Malam ini malam yang berkah, bukan?" Nurul yang sedang membereskan sisa makan hanya tersenyum tanpa menoleh. Ia sudah sangat akrab dengan kebiasaan suaminya. "Iya, Daeng," jawab Nurul sambil terkekeh kecil. "Malam Jumat memang selalu berkah." Baharudin mendekat dan memeluk pinggang istrinya dari belakang. "Karena itu," lanjutnya dengan nada merayu, "bolehkah saya meminta jatah cinta malam ini?" Nurul berbalik dan menatap mata suaminya yang penuh kasih sayang. Ia tidak pernah menolak permintaan Baharudin, apalagi permintaannya selalu disampaikan dengan lembut dan penuh hormat. Namun, kebiasaan rutin setiap malam Jumat itu selalu berhasil membuatnya merasa malu-malu sekaligus bahagia. "Daeng ini ada-ada saja," kata Nurul sambil mencubit lengan suaminya pelan. "Setiap malam Jumat permintaannya selalu sama." "Habis malam Jumat itu terasa berbeda, sayang," balas Baharudin sambil menggenggam tangan istrinya. "Hati ini terasa lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, dan saya ingin keberkahan itu juga menyelimuti rumah tangga kita, cinta kita." Nurul terdiam sejenak, menatap suaminya dengan tatapan sayang. Ia tahu betul betapa besar cinta Baharudin padanya, dan betapa ia menghargai pernikahan mereka. Permintaan Baharudin setiap malam Jumat bukan hanya sekadar keinginan duniawi, tetapi juga sebuah cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan harapan akan kebahagiaan dalam keluarga mereka. "Baiklah, Daeng," jawab Nurul akhirnya dengan senyum manis. "Malam ini, seperti malam-malam Jumat yang lalu, jatah Daeng sudah pasti." Baharudin tersenyum lebar dan memeluk istrinya erat. Bagi mereka, malam Jumat bukan hanya tentang ibadah dan tradisi, tetapi juga tentang merayakan cinta dan kehangatan dalam ikatan pernikahan yang suci. Kebiasaan Baharudin yang selalu meminta jatah setiap malam Jumat menjadi sentuhan unik dalam rumah tangga mereka. Sebuah tradisi kecil yang justru mempererat cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dan bagi Nurul, permintaan suaminya itu selalu menjadi pengingat betapa ia dicintai dan dihargai. Setiap malam Jumat dan setiap hari dalam hidupnya. Beberapa waktu berlalu, kebiasaan Baharudin meminta jatah setiap malam Jumat terus berlanjut menjadi tradisi kecil yang mereka berdua nantikan. Namun, suatu malam Jumat, suasana terasa berbeda. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara ombak menghantam pantai terdengar lebih keras. Saat Baharudin hendak menyampaikan permintaannya seperti biasa, Nurul tiba-tiba merasa merinding. Aroma melati yang sangat kuat tiba-tiba menyeruak di kamar mereka, padahal Nurul tidak pernah menyimpan bunga melati di sana. "Daeng," bisik Nurul pelan, menggenggam erat tangan suaminya. "Baunya aneh sekali, seperti bau melati, tapi sangat menyengat." Baharudin mengendus-endus udara, tetapi ia tidak mencium bau apapun selain aroma laut yang asin. "Tidak ada bau apa-apa, sayang. Mungkin hanya perasaanmu saja." Namun Nurul menggelengkan kepalanya. "Tidak, Daeng. Baunya sangat jelas, dan tiba-tiba aku merasa tidak enak badan." Malam itu, untuk pertama kalinya, Nurul menolak permintaan Baharudin. Bukan karena ia tidak mencintai suaminya, tetapi karena perasaan aneh dan aroma melati yang kuat itu membuatnya merasa tidak nyaman dan sedikit takut. Baharudin, meskipun sedikit kecewa, bisa memahami perasaan istrinya. Ia memeluk Nurul dan berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, aroma melati itu hilang, tetapi perasaan tidak enak Nurul masih terasa. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Baharudin menjadi khawatir dan bertanya kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi.
Aku tidak tahu, Daeng, jawab Nurul dengan wajah pucat. Setiap malam Jumat tiba, aku merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar kita, seperti ada yang mengawasi. Baharudin, sebagai seorang nelayan yang hidup dekat dengan alam dan berbagai cerita turun-temurun, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia teringat akan cerita-cerita tentang makhluk halus yang menyukai aroma melati dan aktif di malam Jumat. Malam Jumat berikutnya tiba dengan suasana yang lebih mencekam. Angin tidak terlalu kencang, tetapi keheningan terasa begitu pekat. Tepat saat tengah malam, aroma melati itu kembali menyeruak. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Nurul langsung memeluk Baharudin dengan erat. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar mereka. Baharudin dan Nurul saling pandang dengan wajah tegang. Siapa yang mungkin bertamu tengah malam begini? Dengan hati-hati, Baharudin membuka pintu. Tidak ada siapapun di sana. Namun di ambang pintu tergeletak seuntai bunga melati yang masih segar. Nurul semakin ketakutan. Ia yakin ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Baharudin, meskipun berusaha tenang, juga mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mengganggu rumah tangga mereka setiap malam Jumat. Malam berikutnya, Baharudin meminta bantuan seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Setelah mendengar cerita Baharudin dan mencium sisa aroma melati di rumah mereka, tetua itu mengangguk-angguk. "Ada sesuatu yang tertarik dengan keharmonisan rumah tanggamu," kata tetua itu dengan nada gembir. "Mungkin ada makhluk halus yang menyukai energi cinta kalian, terutama di malam Jumat yang penuh berkah." Tetua itu kemudian memberikan beberapa petunjuk dan ramuan tradisional untuk melindungi rumah mereka. Baharudin dan Nurul mengikuti semua saran tetua dengan harapan gangguan mistis itu segera berakhir. Malam Jumat berikutnya menjadi malam yang penuh harap dan kecemasan. Mereka berdua berdoa dengan khusyuk memohon perlindungan. Anehnya, aroma melati tidak tercium lagi. Suasana terasa lebih tenang. Meskipun gangguan itu tampak mereda, Baharudin dan Nurul tidak pernah melupakan kejadian aneh tersebut. Mereka semakin mempererat ibadah dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, menyadari bahwa cinta dan kebersamaan mereka ternyata bisa menarik perhatian dari dunia yang tak terlihat. Tradisi jatah malam Jumat tetap mereka lakukan, namun kini dengan doa dan harapan agar cinta mereka selalu dilindungi dari segala gangguan, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Malam-malam Jumat berikutnya berlalu tanpa gangguan aroma melati yang aneh. Nurul mulai merasa lebih tenang, meskipun sedikit trauma masih membekas. Baharudin juga merasa lega, tetapi ia tetap waspada dan selalu menjaga Nurul. Mereka berdua semakin rajin beribadah dan memperbanyak doa untuk melindungi keluarga mereka. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Beberapa bulan kemudian, tepat di malam Jumat saat bulan purnama bersinar terang, gangguan itu kembali. Kali ini, bukan hanya aroma melati yang menyengat, tetapi juga suara bisikan lirih yang terdengar samar-samar di telinga Nurul. "Deng, Deng dengar tidak?" bisik Nurul sambil memegang erat lengan Baharudin, matanya memancarkan ketakutan. Baharudin memasang telinganya baik-baik, tetapi ia tidak mendengar apapun selain suara deburan ombak yang tenang. "Tidak ada suara apa-apa, sayang. Kamu hanya terlalu cemas." "Tidak, Deng. Ada bisikan. Seperti memanggil namaku," ujar Nurul dengan suara bergetar. Malam itu, Nurul tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus mendengar bisikan lirih yang sesekali menyebut namanya. Baharudin berusaha menenangkannya, tetapi ia sendiri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan dingin yang tiba-tiba menyelimuti kamar mereka membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan harinya, Nurul bercerita kepada tetua desa tentang bisikan yang didengarnya. Tetua itu tampak lebih khawatir kali ini. "Ini bukan lagi sekadar tertarik pada keharmonisan kalian," kata tetua itu dengan wajah serius. "Sepertinya ada entitas yang lebih kuat dan memiliki tujuan tertentu." Tetua itu menjelaskan bahwa bulan purnama seringkali menjadi waktu di mana energi spiritual, baik maupun buruk, menjadi lebih kuat. Ia menduga ada makhluk halus yang terobsesi dengan Nurul atau energi yang ada di dalam dirinya. Untuk mengatasi masalah ini, tetua desa menyarankan sebuah ritual kecil di rumah mereka pada malam Jumat berikutnya.
Ritual itu melibatkan pembacaan doa-doa khusus, pembakaran kemenyan, dan penaburan garam di sekeliling rumah untuk menciptakan pagar spiritual. Baharudin dan Nurul mengikuti semua instruksi tetua dengan penuh harapan. Mereka mempersiapkan segala keperluan ritual dengan saksama. Malam Jumat itu terasa sangat panjang dan penuh ketegangan. Saat ritual berlangsung, aroma kemenyan bercampur dengan bau garam yang menyengat memenuhi rumah mereka. Baharudin dan Nurul duduk berdampingan, khusyuk melafalkan doa-doa yang diajarkan oleh tetua. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah yang tidak terduga, membuat api lilin bergoyang-goyang. Nurul kembali mendengar bisikan itu, kali ini lebih jelas dan terasa sangat dekat. Bisikan itu memanggil namanya dengan nada merayu dan penuh keinginan. Nurul semakin ketakutan dan tanpa sadar mencengkeram erat tangan Baharudin. Baharudin merasakan ketakutan istrinya dan berusaha untuk tetap tenang. Ia terus melafalkan doa dengan suara yang lebih keras dan penuh keyakinan. Tiba-tiba, saat puncak ritual, seberkas cahaya putih muncul sekejap di tengah ruangan, diikuti dengan menghilangnya aroma melati dan suara bisikan. Setelah cahaya itu menghilang, suasana di rumah mereka terasa lebih ringan dan damai. Nurul merasa beban berat di hatinya terangkat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun gangguan yang lebih kuat itu berhasil diatasi, Baharudin dan Nurul menyadari bahwa mereka tidak bisa lengah. Mereka terus memperkuat iman dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Tradisi jatah malam Jumat tetap mereka lakukan, namun kini disertai dengan doa yang lebih sungguh-sungguh, agar cinta mereka selalu dilindungi dari segala bentuk gangguan, dan agar rumah tangga mereka senantiasa diliputi kedamaian dan keberkahan. Mereka percaya bahwa kekuatan cinta dan iman akan selalu menjadi perisai terkuat melawan segala kejahatan. Beberapa bulan setelah ritual yang menenangkan itu, kehidupan Baharudin dan Nurul kembali berjalan normal. Tawa anak-anak kembali riuh di rumah mereka, dan Nurul tidak lagi dihantui oleh aroma melati atau bisikan misterius. Baharudin pun kembali melaut dengan tenang, hatinya damai mengetahui istrinya baik-baik saja. Namun, alam memang penuh kejutan. Suatu malam Jumat, saat Baharudin baru saja pulang melaut dengan tangkapan yang lumayan banyak, Nurul tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Kepalanya berdenyut-denyut dan pandangannya berkunang-kunang. Aroma melati samar-samar kembali tercium. Kali ini tidak menyengat, tetapi cukup untuk membuat Nurul merasa tidak nyaman. "Daeng, kepalaku sakit sekali," keluh Nurul sambil memijat pelipisnya. Baharudin segera memeluk istrinya dengan khawatir. "Mungkin kamu kecapekan, sayang. Istirahatlah." Namun, sakit kepala Nurul semakin parah. Ia menjadi lebih sensitif terhadap cahaya dan suara. Aroma melati pun semakin kuat, meskipun Baharudin masih tidak bisa menciumnya. Malam itu, Nurul tidak bisa tidur. Ia terus merintih kesakitan, dan sesekali terdengar bisikan lirih yang hanya bisa didengarnya. Keesokan harinya, Baharudin membawa Nurul ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Nurul mengalami migrain dan memberikan obat pereda nyeri. Namun, obat itu tidak banyak membantu. Sakit kepala Nurul tetap parah, dan aroma melati serta bisikan itu terus menghantuinya setiap malam Jumat. Baharudin kembali menemui tetua desa. Kali ini, tetua itu tampak lebih prihatin. Sepertinya entitas itu belum sepenuhnya pergi, kata tetua itu dengan nada khawatir. "Mungkin ritual kita hanya membuatnya bersembunyi sementara." Sekarang, ia mencoba menyerang Nurul secara langsung. Tetua itu menjelaskan bahwa makhluk halus terkadang menggunakan kelemahan fisik seseorang untuk masuk dan mengganggu. Ia menduga sakit kepala Nurul saat malam Jumat adalah cara entitas itu untuk melemahkan pertahanannya. Untuk mengatasi hal ini, tetua desa menyarankan sebuah ritual penyembuhan khusus untuk Nurul. Ritual itu akan dilakukan pada malam Jumat berikutnya dan melibatkan air suci, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, dan sentuhan dari tetua yang diyakini memiliki energi penyembuhan. Malam Jumat itu, rumah Baharudin dan Nurul kembali dipenuhi dengan suasana khusyuk. Tetua desa memimpin ritual dengan penuh khidmat. Air suci dipercikan ke wajah dan tubuh Nurul, ayat-ayat suci dilantunkan dengan merdu, dan tangan tetua menyentuh dahi Nurul dengan lembut. Saat ritual berlangsung, Nurul merasakan sensasi aneh. Tubuhnya terasa dingin dan panas secara bersamaan. Aroma melati semakin kuat,
dan bisikan itu terdengar lebih jelas, seolah-olah berusaha melawan ritual yang sedang dilakukan. Baharudin tidak beranjak dari sisi istrinya, terus memberikan dukungan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia percaya bahwa kekuatan doa dan keyakinan bisa mengalahkan segala kejahatan. Setelah ritual selesai, Nurul tampak lebih tenang. Sakit kepalanya berangsur-angsur mereda, dan aroma melati perlahan menghilang. Bisikan itu pun tidak terdengar lagi. Keesokan harinya, Nurul bangun dengan tubuh yang lebih segar dan pikiran yang lebih jernih. Sakit kepalanya hilang sepenuhnya, dan ia tidak lagi mencium aroma melati atau mendengar bisikan aneh. Tetua desa menjelaskan bahwa ritual itu berhasil membersihkan energi negatif yang mengganggu Nurul. Namun, ia mengingatkan Baharudin dan Nurul untuk tetap menjaga kebersihan spiritual rumah tangga mereka dengan rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Sejak saat itu, Baharudin dan Nurul semakin memperkuat fondasi spiritual keluarga mereka. Mereka tidak pernah lagi melupakan pengalaman menakutkan itu, dan menjadikannya pelajaran berharga untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tradisi jatah malam Jumat tetap mereka laksanakan, kini dengan rasa syukur yang lebih mendalam atas perlindungan yang telah mereka terima, dan dengan harapan agar keharmonisan dan cinta mereka senantiasa dilindungi dari segala bentuk gangguan, baik fisik maupun gaib. Mereka percaya bahwa cinta yang tulus dan iman yang kuat adalah benteng yang paling kokoh dalam menghadapi segala cobaan. Waktu terus bergulir, dan kehidupan Baharudin serta Nurul kembali dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Pengalaman mengerikan dengan gangguan mistis telah mengajarkan mereka arti pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memperkuat ikatan spiritual. Mereka semakin menyadari bahwa cinta yang tulus dan iman yang kuat adalah benteng pertahanan yang paling ampuh. Tradisi jatah malam Jumat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Setiap tiba malam yang penuh berkah itu, Baharudin selalu menyampaikan permintaannya dengan penuh kasih sayang, dan Nurul selalu menyambutnya dengan senyum lembut. Namun, kini, setiap momen kebersamaan mereka terasa lebih syahdu dan penuh rasa syukur. Mereka tidak lagi hanya merayakan cinta duniawi, tetapi juga mensyukuri perlindungan dan kedamaian yang telah dilimpahkan kepada keluarga mereka. Anak-anak mereka tumbuh menjadi saleh dan salehah, mewarisi nilai-nilai agama dan kasih sayang yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Rumah mereka selalu terasa hangat dan penuh cinta, menjadi tempat berlindung yang nyaman dari kerasnya kehidupan di luar sana. Baharudin semakin sukses dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Rezeki yang ia dapatkan semakin melimpah, memungkinkan mereka untuk hidup lebih sejahtera dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Nurul pun semakin aktif dalam kegiatan sosial di desa mereka, membantu sesama dan menyebarkan kebaikan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka mengalami gangguan mistis, Baharudin dan Nurul tidak pernah melupakan pelajaran berharga itu. Mereka selalu menjaga kehati-hatian dan terus memperkuat ibadah mereka. Setiap malam Jumat, setelah melaksanakan salat dan berdoa bersama, Baharudin akan menggenggam tangan Nurul dan berbisik, "Sayangku, malam ini adalah malam yang penuh berkah. Mari kita syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita." Nurul akan membalas genggaman tangan suaminya dan tersenyum tulus. "Benar, Daeng. Dan salah satu nikmat terbesar dalam hidupku adalah memilikimu sebagai imam dan pendamping hidupku." Kemudian, dengan penuh cinta dan rasa syukur, mereka akan melanjutkan tradisi kecil mereka, sebuah ungkapan kasih sayang yang kini memiliki makna yang lebih dalam. Bukan hanya sekadar permintaan dan pemenuhan hasrat, tetapi juga sebuah ritual kecil untuk merayakan cinta, kebersamaan, dan perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Kisah Baharudin dan Nurul menjadi legenda di desa nelayan itu. Mereka dikenal sebagai pasangan yang tidak hanya harmonis dan saling mencintai, tetapi juga sebagai keluarga yang kuat dalam menghadapi cobaan. Mereka mengajarkan kepada semua orang bahwa cinta yang tulus, iman yang kuat, dan kebersamaan yang erat adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan dalam hidup, bahkan gangguan dari dunia yang tak terlihat sekalipun. Dan di setiap malam Jumat yang tenang, di rumah mereka yang sederhana namun penuh cinta, tradisi kecil itu terus berlanjut, menjadi simbol abadi dari kekuatan cinta dan iman
yang melindungi keluarga mereka hingga akhir hayat.